Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah warga Muhammadiyah Rantai Gumiwang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia nikmat limpahan anugerahnya yang tidak henti-hentinya setiap detik, setiap menit, setiap hari dari kita lahir di dunia, bahkan sebelum lahir di dunia sampai dengan saat ini. Sungguh karunia yang tak mungkin kita menghitung-hitungnya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Kita senantiasa bersolawat kepadanya, yang mana dengan kita bersolawat kepada Rasulullah itu Allah akan melimpahkan 10 kali lipat solawat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir kita sampai di gerakan rukuk dan bacaan rukuk, ya. Gerakan rukuk dan bacaan rukuk. Berikutnya kita akan lanjutkan ke bangkit dari rukuk. Nanti mungkin kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Bacaan rukuk kemarin sudah saya sampaikan dengan beberapa variasinya. Sekarang adalah bangun dari rukuk menuju ke i'tidal. Kalau di HPT 1 lanjutannya adalah Sumarfa' ra'saka lil i'tidali rafi'an yadaika mislama rafa'tahuma fi takbiratil ihram. Kemudian angkatlah kepalamu untuk i'tidal dengan mengangkat kedua tanganmu sebagaimana engkau mengangkatnya pada takbiratul ihram. Yang kemarin sudah sempat saya sampaikan tempat-tempat kita mengangkat tangan di dalam sholat. Jadi mengangkat tangan di dalam sholat itu tempat-tempatnya kemarin sempat kita bahas. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Yang kedua menjelang ruku. Yang ketiga bangkit dari ruku. Lalu yang keempat kedua berdiri dari rakaat kedua masuk rakaat ketiga. Nah itu posisi-posisi kita mengangkat tangan ketika bertakbir. Qailan sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Fa idzan tasabta qa'iman faqul rabbana walakal hamdu. Dan apabila engkau telah benar-benar berdiri, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Di HPT 1 hanya disebutkan satu macam doa. Adapun di HPT 3 diberikan pelengkap, ada beberapa variasi bacaan i'tidal, sebagaimana juga kemarin ada variasi bacaan ketika rukuk. Yang pertama yaitu mengucapkan rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Bedanya cuma wa. Ya, bedanya cuma wa. Atau juga bisa Allahumma rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Maka ada tambahan Allahumma. Nah ini variasi bacaan. Atau juga bisa rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Ini saya melihat umum di Banjarnegara rata-rata sekolah pesantren mengajarkan ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau bisa juga Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul yang bagian ini Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini sudah ada berapa variasi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah 6 variasi bacaan. Nah, bacaan-bacaan ini semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Maka boleh saja bagi kita memilih salah satu dari beberapa macam bacaan ini dengan menggunakan satu bacaan pada setiap satu sholat. Gitu guys, sama dengan kemarin. Walaupun ini sifatnya tanawwu, semuanya sahih, tapi dalam tuntunan di Muhammadiyah itu jangan menggabungkan atau mencampurkan antara bacaan yang satu dengan yang lain. Tapi pendapat yang lainnya membolehkan. Jadi ya kita tidak perlu terlalu kaku. Tapi kalau mau konsisten dengan cara ditarjih ya satu saja untuk satu sholat. Nanti kalau sudah sholat yang lainnya boleh ganti bacaan yang lain. Gitu. Kemudian setelah bangkit dari rukuk dengan sempurna dan selesai membaca doa, maka kemudian ini keterangan saja. Dasar hadisnya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibayhi. Saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangkit di dalam sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lirruku', dan beliau mengerjakan juga hal itu ketika bertakbir untuk rukuk. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan juga mengerjakan ketika bangkit dari rukuk. Wa yaqulu sami'allahu liman hamidah, dan beliau membaca atau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Wala yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak mengerjakan mengangkat tangan ketika akan sujud. Jadi kalau mau sujud tidak perlu angkat tangan. Tata cara i'tidal. Ini keterangan di hadis ketiga nih. Langsung lompat ke tata cara i'tidal. I'tidal adalah keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari rukuk, di mana seluruh ruas tulang berada dalam posisi normal. Hal ini ditegaskan dalam hadis Abu Hamid As-Sa'idi dalam Sahih Bukhari. Sebagai berikut, saya bacakan terjemahnya. Dari Muhammad bin Amr bin Atta diriwayatkan bahwa ia duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami menyebut-nyebut salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hamid As-Sa'idi berkata, aku orang yang paling hafal di antara kalian tentang sholatnya Rasulullah SAW. Aku melihat beliau apabila bertakbiratul ihram mengangkat tangan hingga setentang dengan dua pundaknya. Apabila rukuk beliau menempatkan kedua tangan di kedua lututnya, kemudian meluruskan punggungnya. Pada saat i'tidal beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula. Ketika sujud beliau meletakkan kedua tangan tidak dibentangkan ataupun dirapatkan, dan ujung jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ketika duduk pada rakaat kedua beliau duduk pada kaki kiri dan menegakkan ujung kaki kanan, dan pada saat duduk di rakaat terakhir beliau memasukkan kaki kirinya, menegakkan ujung kaki yang satunya, dan duduk di lantai tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang berkaitan dengan bangkit dari rukuk di sini dijelaskan bahwa
ketika beliau bangkit dari ruku, maka beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian berdiri dengan tegak sehingga semua ruas tulangnya kembali seperti posisi semula. Dulu pernah ada yang bertanya, atau kita bahas sedikit ya, apakah di i'tidal itu yang lebih tepat bersedekap atau tangannya irsal atau lurus? Maka dua-duanya adalah pemahaman dari hadis Rasulullah SAW. Yang dipilih oleh Muhammadiyah adalah ketika i'tidal tangannya lurus, ya, tidak sedekap. Namun demikian, kalau ada saudara kita yang memilih pendapat sedekap itu tidak perlu kita permasalahkan, ya. Karena dua-duanya sama-sama memahami bahwa i'tidal itu sampai tulang-tulangnya kembali ke posisi semula. Hanya saja yang sedekap itu memahami posisi semula itu adalah posisi sebelum ruku. Jadi posisi ketika berdiri sholat itu kan bersedekap, maka kembali tulang-tulangnya ke posisi awal itu ya posisi sedang sedekap kan gitu. Tapi yang memahami tangannya lurus, posisi awal itu adalah posisi sebelum mulai sholat. Jadi tulangnya itu kondisinya lurus seperti itu. Nah, Muhammadiyah memilih yang lurus. Tapi kalau kita lihat saudara yang bersedekap, jangan disalahkan, gitu ya. Masing-masing memiliki landasannya. Di sini ada keterangan di HPT 3. Pada saat i'tidal, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula dengan posisi bersedekap. Hal yang demikian dipahami dari hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musii fi sholatihi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada orang yang salatnya rusak atau salatnya itu salah, keliru. Idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kullika. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah mengatakan kepada orang yang salah sholatnya itu, kalau kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah untuk kamu baca daripada Al-Quran, kemudian rukuklah sampai dengan tumakninah, kemudian bangkitlah sampai dengan tegak berdiri, ya, sampai dengan tegak berdiri, kemudian sujudlah sampai dengan tumakninah ketika sujud, kemudian duduklah sampai dengan tumakninah ketika duduk, dan kerjakanlah hal demikian itu di seluruh rangkaian sholat. Jadi tumakninah itu bukan hanya di rakaat pertama dan kedua, tapi rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat juga. Mungkin kita pernah mengalami sholat 4 rakaat, rakaat 1, 2 khusyuk, tenang, tumakninah, bacaannya juga enak. Begitu masuk rakaat 3 kok kayak seperti gitu ya, lebih ngebut daripada rakaat sebelumnya, entah sujudnya atau rukuknya, apalagi berdirinya, ya. Bahkan saya mendapati kebanyakan di Banjar itu kalau tasyahud awal itu sepertinya tidak dibaca sampai sholawat gitu. Hanya dibaca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin sampai situ, mungkin ya, karena saya tidak mendengar. Karena biasanya saya baca belum sampai sholawat itu sudah berdiri, ya. Padahal pada tarjih Muhammadiyah itu dibaca sampai sholawat selesai. Tapi sholawat sampai dengan doa setelah sholawat, boleh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, boleh Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, dan seterusnya. Jadi argumentasinya tarjih, hadis ini menyebutkan hal-hal yang diperintahkan dalam sholat. Hal-hal yang diperintahkan itu karenanya merupakan bagian dari sholat yang wajib dilakukan, ya.
Maksudnya berdiri sampai betul-betul lurus, tegak. Ini termasuk yang diperintahkan ketika sholat. Nah, dipahaminya lurus tegak itu berarti tangannya tidak bersedekap ataupun tidak bergerak-gerak gitu ya. Dikuatkan ya. Maaf. Ini ada hadis dari Wa'il bin Hujr yang artinya, aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga ketika bertakbir, ketika rukuk, dan ketika mengucap Sami Allahu liman hamidah. Dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya di dalam sholat. Nah, tadi ada pendapat yang menyebutkan ketika i'tidal itu bersedekap. Nah, di antara penguatnya adalah hadis ini, hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu kalau di dalam sholat itu posisi standarnya adalah tangan kanan itu memegang tangan kiri, sehingga ketika i'tidal juga seperti itu. Nah, ini yang menggunakan pendapat kedua, penguatnya hadis ini. Tetapi tarjih memahami tidak seperti itu, ya. Tadi tidak memahami seperti itu. Lalu macam-macam bacaan i'tidal sudah saya bacakan tadi, ada 6 macam. Sekarang membaca takbir tanpa mengangkat tangan lalu sujud dengan cara meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekuk jari-jari ke arah kiblat. Meletakkan kedua tangan dan dahi dan hidung di tempat sujud, merenggangkan kedua telapak tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, serta merapatkan jari jemari tangan dan tidak digenggam. Saya bacakan teks di HPT 1. Masjud, kemudian sujudlah kamu mukabbiron dengan bertakbir tanpa mengangkat tangan. Berarti setelah i'tidal Rabbana walakal hamdu, kemudian sujud. Ketika sujud tidak perlu mengangkat tangan, langsung mengucap Allahu Akbar. Ini kalau kita sholat jamaah itu mengucap takbir, itu cukup imamnya saja atau dengan makmumnya? Makmumnya ikut. Biasanya prakteknya kita gimana? Kita ikut takbir nggak? Nah, di dalam hati ya namanya bukan membaca, Pak. Nah, sebenarnya walaupun sholat jahar atau berjamaah imamnya sudah bertakbir, itu kita juga tetap mengucap takbir. Jadi imamnya Allah Akbar, kita juga Allah Akbar. Hanya di bagian Sami Allahu liman hamidah saja, itu ketika imamnya mengucap Sami Allahu liman hamidah, kita boleh tidak membaca Sami Allahu liman hamidah sebagai makmum. Cukup ketika berdiri langsung membaca Rabbana walakal. Nah, hanya di bagian itu saja. Tapi gerakan intikal seluruhnya takbir itu makmum tetap baca. Gitu, okay? Sebenarnya seperti itu. Dan tidak dibatin ya, tetap sependengar dirinya sendiri. Jadi ya tetap komat kamit gitu ya, namanya membaca itu ada gerakan mulut gitu ya, lisannya ada lafadznya. Kemudian wadha rubbataika wa atrafa qadamaika 'alal ardi thumma yadaika thumma jabhataka wa anfaka mustaqbilan atrafa asabi'i rijlaika al-qiblata mujabiyan yadaika an jambaika rafi'an mirfaqaika. Kemudian sujudlah dengan bertakbir dan letakkanlah kedua lututmu dan ujung-ujung kedua kakimu di bumi. Maksudnya di padal ya, ditekankan gitu ya jemarinya. Kemudian kedua tanganmu ya, lutut, kemudian tangan, kemudian kening, kemudian hidung. Dengan menghadapkan ke kiblat ujung-ujung jarimu, ujung jari-jari kakimu. Dengan merenggangkan ya tangan dari lambung, dari perut, mengangkat kedua sikumu. Di dalam posisi sujud itu gerakannya menurut putusan tarjih adalah
Pertama turun dari lutut terlebih dahulu, kedua lutut terlebih dahulu, baru kemudian kedua telapak tangan, baru kemudian kening, kemudian hidung. Jadi ketika sujud hidung dan kening semuanya nempel. Bahkan Rasulullah itu ketika memerintahkan supaya dalam sujud menempelkan 7 sendi, beliau menyebut kening tetapi yang disentuh hidung, gitu ya. Jadi kedua lutut, kedua tangan, kemudian kening. Nah, gitu. Jadi bilangnya kening tapi nyentuhnya hidung. Bahkan dikuatkan dalam hadis yang lainnya disebutkan pernah sholat, Nabi pernah sholat di waktu setelah hujan. Nah, setelah selesai sholat Nabi balik kepada jamaah, ternyata ada pasir yang nempel di hidung beliau, menunjukkan ketika sujud itu hidungnya nempel ke lantai. Nah, seperti itu. Tapi jangan nggak usah nyari pasir ya, karena kita udah pakai masjid sajadah gitu ya. Ini hanya membuktikan bahwa Nabi itu ketika sujud menempelkan kening dan hidungnya. Bukan hanya keningnya saja, tapi juga hidungnya. Nah, ini cara sujud sesuai dengan yang dipahami oleh tarjih. Dan ini pendapat mayoritas, ya sepaham saya ini pendapat mayoritas ulama. Karena memang ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih dahulu diturunkan ketika akan sujud. Apakah kedua telapak tangan dulu ataukah kedua kaki dulu? Setidak-tidaknya kalau kita ringkas itu ada 3 pendapat. Satu yang berpendapat bahwa sujud itu mendahulukan kedua lutut, baru kedua tangan, baru kemudian kening dan wajah itu ya, berwajah. Nah, ini setahu saya pendapat mayoritas ulama. Lalu pendapat yang kedua adalah yang berpendapat bahwa ketika akan sujud supaya mendahulukan kedua telapak tangan dulu, baru kemudian lutut, baru kemudian wajah. Nah, ini pendapat ya cukup banyak di Indonesia, juga cukup populer. Di antaranya buku yang cukup viral waktu dulu saya masih di Mualimin, Sifat Sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, itu menegaskan bahwa ketika mau sujud harus kedua tangan dulu, bukan kedua kaki gitu ya. Bahkan ada ancaman kalau meletakkan lututnya dulu itu menyerupai apa? Menyerupai onta, kayak gitu. Lalu pendapat yang ketiga adalah pendapat yang fleksibel, tidak mengharuskan kedua lutut dulu atau juga tidak mengharuskan kedua tangan dulu, tetapi melihat situasi saja, mana yang lebih mudah bagi orang tersebut. Ya, kalau orang itu lebih mudah menggunakan lutut, maka dia mendahulukan lutut. Kalau lebih mudah bagi dia menggunakan kedua tangan, maka lebih dianjurkan dia menggunakan kedua tangan. Saya memilih yang mudah. Saya memilih yang mudah gitu ya. Ya, meskipun putusan tarjih itu mendahulukan lutut, ya, meskipun putusan tarjih itu mendahulukan lutut, tapi saya juga pernah diskusi dengan beberapa guru kita. Nah, beliau-beliau juga menyampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri bagi jamaah yang warga kaum muslimin yang usianya sudah lewat dari 60 tahun. Oke. Itu biasanya sudah tidak sudah tidak sanggup untuk pelan-pelan meletakkan lutut. Jadi kalau dipaksakan harus lutut, itu beberapa orang ya anjlok gitu ya. Anjlok itu malah nanti bisa cedera. Sehingga untuk pelan-pelan itu akhirnya membungkuk dulu tangannya gitu, kayak orang rambatan gitu, baru kemudian lututnya, baru kemudian sujud. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri. Sehingga monggo saja, ini saya lihat juga mayoritas sudah mulai kesulitan mendahulukan lutut gitu ya. Boleh saja mendahulukan kedua tangan. Perselisihan pendapat yang pertama dan kedua itu karena memang ada hadis yang menyebutkan la tabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan kamu menderum seperti menderumnya onta. Ya, jangan kamu menderum seperti menderumnya onta. Nah, menderumnya onta ini ternyata sudut pandang atau penilaian ulama itu berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa menderumnya onta itu didahului bagian depan dulu. Karena memang onta itu kalau menderum itu biasanya badan depan dulu turun, kakinya turun dulu yang depan, baru kemudian yang
belakang. Ya seperti itu. Maka ini disimpulkan bahwa berarti jangan mendahulukan tangan. Karena kalau mendahulukan tangan berarti seperti unta. Nah, tetapi ada yang memahami berbeda. Unta itu ketika menderuk, bagian tubuh apa yang pertama kali dijatuhkan? Nah, unta kan nggak punya tangan ya, punya kaki gitu ya. Nah, sehingga unta itu yang mendorongnya pertama yang diturunkan apa? Lututnya. Dan lututnya unta itu di depan, Pak. Lututnya unta di depan, bukan yang belakang, tapi yang depan gitu. Sehingga yang melarang mendahulukan lutut itu supaya tidak menyerupai unta itu, supaya mendahulukan tangan. Karena apa? Karena unta ketika mau menderum itu meletakkan lututnya dulu, maka jangan seperti unta, maka tangan unta nggak punya tangan gitu kan, nggak punya tangan. Nah, itu sebenarnya hadis yang sama, tapi cara memahaminya berbeda. Untanya juga sama ya. Untanya ketika mau turun juga bagian depan dulu merunduk, baru kemudian belakang. Bisa cari videonya di YouTube nanti, baru ketahuan. Nah, itu hadisnya sama, tetapi cara memahaminya berbeda. Nah, tentu kita tidak ada niatan untuk menyerang unta sebagaimana dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, sama juga dengan perintah untuk mengangkat atau meninggikan siku. Perintah untuk meninggikan siku ini juga ada larangannya supaya jangan menyerupai mendekamnya seekor anjing kayak gitu. Karena anjing itu kalau sedang tiduran itu sikunya begini kan gitu, diletakkan di lantai gitu. Nah, maka ketika sujud jangan meletakkan sikunya di lantai. Maka posisinya jangan begini, tapi diangkat gitu. Seperti itu. Berikutnya saya bacakan dari dalilnya. Nah, ini tata cara sujud menurut tuntunan Nabi SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca takbir tanpa mengangkat tangan ketika mulai bergerak untuk melakukan sujud. Takbir sambil bergerak. Allahu Akbar mulai turun. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah di mana Nabi bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Ini seperti hadis yang tadi. Nah, diperintahkan supaya sujud dengan tumakninah. Kemudian hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu, dan seterusnya. Tadi sudah saya bacakan. Yang pada bagian sujudnya disebutkan di sini. Kemudian beliau bertakbir tatkala hendak sujud, lalu bertakbir tatkala hendak berdiri. Kemudian meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Hal ini didasarkan pada hadis dari Wa'il bin Hujr bahwa Rasulullah SAW idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Adalah Rasulullah SAW apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, dan apabila beliau bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, di sini menegaskan hadis riwayat Tirmidzi menegaskan bahwa Rasulullah ketika akan sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini yang dipilih oleh Muhammadiyah. Lalu hadis yang lainnya kalau ra'aitu dari Wa'il juga, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku menyaksikan Nabi ketika sujud beliau meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Sama
sama, hadis riwayat An-Nasai. Kemudian dalam pandangan tarjih, adapun hadis Abu Hurairah yang menyatakan sujud dengan meletakkan tangan lebih dahulu adalah derajatnya adalah lemah. Hadis yang dimaksud berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang kalian mengerjakan sujud, maka jangan menderum seperti menderumnya unta, dan hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dalam pandangan tarjih Muhammadiyah, hadis ini dinilai lemah seperti itu. Di hadis Abu Hurairah yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi tsumma rukbatayhi." Hadis riwayat Ahmad ini juga dinilai tidak kuat, ya. Alasannya adalah karena hadis ini terbalik dan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah juga yang lainnya. Nah, jadi dua hadis tadi, riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang dinyatakan lemah itu tadi, itu makhluk dianggap terbalik dan bertentangan dengan hadis sama-sama dari Abu Hurairah yang lainnya yang menyatakan an Abi Hurairah yarfa'uhu annahu qala idza sajada ahadukum falyabtadi bi rukbatayhi qabla yadayhi wa la yabruk burukal fahli. Hadis yang marfu dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, apabila salah seorang kamu sujud, hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan jangan menderum seperti menderumnya unta. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jadi ada beberapa hadis dari Abu Hurairah yang bertentangan, maka Muhammadiyah memilih yang mendahulukan lutut daripada tangan. Gitu, ya. Ini tuntunan asalnya gitu ya, tapi saya memilih yang tadi itu ya, sesuai kondisi saja, apalagi yang asam urat gitu ya. Kemudian merenggangkan kedua telapak tangan, merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, ya, serta merapatkan jari-jari dan tidak digenggam. Tangannya posisinya sejajar dengan bahu, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di depan lutut, gitu ya, sejajar dengan bahu. Mohon maaf, mungkin kalau perempuan bisa di agak dalam gitu, biasanya perempuan nggak bisa, nggak nyaman kalau lebar gitu ya. Kalau sholat jamaah jelas laki-laki ataupun perempuan semuanya rapat. Karena kalau sholat jamaah kok begini ya nanti bagian sampingnya nggak punya tempat gitu ya. Nanti malah nyikut temannya itu. Tapi kalau sholat sendiri maksudnya itu sholat sendiri biasanya perempuan pun tidak akan nyaman kalau begini. Tapi kalau mau begini juga boleh, ya boleh. Apalagi kalau tidak ada pandangan laki-laki, boleh-boleh saja. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis, ya. Jadi posisinya sejajar dengan pundak, gitu ya. Tidak terlalu depan, tidak terlalu belakang, sepundak. Telapak tangan letakkan ke lantai, jari-jarinya rapat, tidak digenggam gitu ya. Lutut sikunya diangkat ya, jangan diletakkan ke lantai. Hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, ana kuntu ahfadzukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi sudah saya bacakan. Aku adalah orang yang paling hafal tentang sholatnya Rasulullah daripada kalian. Lalu menyebutkan berkaitan dengan sujud itu, lalu apabila beliau sujud, beliau letakkan kedua telapak tangannya pada tanah dengan tidak meletakkan lengan dan tidak merapatkannya pada lambung. Meletakkan kedua telapak tangan di tanah, tidak meletakkan lengan di tanah dan tidak mepet ke lambung, tapi dijauhkan. Ini kalau sholat sendiri ya. Dan ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Madal ya, bahasa di kiblat madal. Ini kalau mampu ya, biasanya yang sudah sepuh wis alasan sikile wis kaku gitu ya. Nah, maka itu ya semampunya, apalagi laki-laki semampunya gitu ya. Kemudian hadis juga yang lainnya dari Abdullah bin Malik bin Buhainah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla
farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Adalah Rasulullah apabila beliau sujud, ya, beliau sujud dalam sholat, merenggangkan antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih ketiaknya. Jadi dari belakang para sahabat itu sampai bisa melihat ketiaknya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Nabi itu merenggangkan sikunya ketika sholat, bukan dikempitkan, tapi dibuka. Ini kalau sholat sendiri, ya. Kalau sholatnya berjamaah tentu tidak bisa seperti itu. Nah, jenengan jadi imam ya berarti begitu, tangannya dibuka. Nah, ini bukan gemagah, oh itu bukan begitu ya. Tapi memang Rasulullah dulu seperti itu. Hadis Lais Anil Lais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada farraja yadayhi an ibtaihi hatta inni la ara bayadha ibtaihi. Beliau mengatakan adalah Rasulullah apabila sujud beliau merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya sehingga sungguh aku melihat putihnya ketiak beliau. Hadis riwayat Muslim. Ini menegaskan supaya jangan dirapatkan ke lambung tetapi dibuka. Kenapa saya bacakan hadis-hadis ini? Ya karena seringnya yang saya lihat tidak direnggangkan, Pak. Panjenengan ketika sholat direnggangkan apa rapat? Rakelingan. Nah, kalau direnggangkan alhamdulillah. Banyak saya lihat itu tidak direnggangkan. Ya, tapi nempel ke sini atau nempel ke kaki atau malah sikunya nempel di lantai. Kemudian posisi tumit ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai kenyamanan, baik direnggangkan ataupun dirapatkan. Karena ada, ini kenapa ditulis begini ditarjih, karena memang ada beberapa pendapat yang menegaskan ketika sujud itu tumit harus rapat, ya. Tapi ada juga yang menyebutkan tidak harus rapat. Nah, ini menjadi perbedaan pendapat. Nah, adapun tarjih memilih ini sesuai dengan kenyamanan saja. Kalau Syekh Al-Albani itu dalam kitab Sifat Salat Nabi itu cenderung menegaskan kaki ketika sujud itu kanan dan kiri harus rapat. Rapat gitu. Kalau tidak rapat salah. Muhammadiyah tidak berpandangan harus rapat. Sesuai kenyamanan, rapat boleh, renggang juga boleh. Kalau gemuk lebih nyaman rapat apa enggak? Enggak, oh, sing gemuk langsung jawab ya. Karena saya belum pernah gemuk dari bayi gitu ya, jadi nggak tahu gitu. Lebih mudah renggang. Kalau rapat kan memang sulit ya Pak? Kurang nyaman ya. Itu sepostur jaringannya kurang nyaman gitu ya. Apalagi kalau yang beratnya 130, 120 gitu ya, lebih tidak nyaman lagi. Nah, tarjih berpendapat bahwa hadis-hadis yang menjelaskan kedua hal tersebut tidak ada yang dapat dijadikan hujah. Jadi hadis yang memerintahkan supaya rapat ataupun yang melarang untuk renggang itu tidak ada yang kuat seperti itu. Sehingga ini sifatnya fleksibel. Ketika sujud, hidung dan kening bersentuhan dengan tempat sholat. Hari ini didasarkan pada hadis dari Abu Hamid As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi. Adalah Nabi ketika sujud meletakkan hidungnya dan keningnya di tanah, di bumi atau di lantai seperti itu. Kemudian hendaklah sujud dengan 7 ruas tulang, yaitu dahi dan hidung. Itu dihitung 1, lalu kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut dan kedua ujung kaki. Nah, ini 7 ruas tulang yang harus diletakkan ketika sujud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin, 'ala al-jabhati wa asyara bi yadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini." Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan supaya bersujud di atas 7 ruas tulang.
alal jabhati, ya, di atas kening, wa asyara biyadihi ala anfihi, tetapi beliau menunjuknya ke hidung, ya. Jadi aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Pertama kening, begitu ya. Berarti bathuk, ngomongin bathuk tapi tangannya nudingin apa? Irung. Nah gitu. Ini menunjukkan kening dan hidung ini dihitung satu. Kemudian wal yadaini, dan kedua tangan, wa rukbataini, dan kedua lutut, wa atrafil qadamaini, dan dua ujung kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini posisi sujud yang dituntunkan, ya. Ketika sujud membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la 3 kali tanpa wa bihamdi, sama dengan rukuk kemarin. Hanya bedanya kalau rukuk rabbiyal azim, kalau di sini rabbiyal a'la. Atau juga subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kemarin ada yang malakut jabalut, ada yang sudah hafal belum? Belum, ya? Ajaran dipakai, sudah pakai yang sudah hafal saja. Wong teng pondok niku mengkon ngilangi sayyidina teng tasawuf yang kali bocah. Jadi iya, kalau sudah kebiasaan gitu dirubah dikit itu malah buyar itu. Jadi sudah biasa dari rumah, pokoknya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Lalu ada sayyidina. Begitu diajari yang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala apa hilang gitu, karena ini apalan gitu ya, sudah ya cetakan itu kayak ono angel banget dirubah. Padahal di Muhammadiyah tidak boleh ditambahi sayyidina gitu tuntunannya. Nah kita ngerubah itu saja butuh ditalkin anak-anak itu di pondok. Karena ketika SD biasa ya, pakai sayyidina seperti itu. Itu hanya bacaan, apalagi kebiasaan lebih sulit lagi. Ada merubah atau memperbaiki bacaan saja sulit, apalagi merubah kebiasaan itu lebih sulit lagi. Kebiasaan ngomong kotor, kebiasaan mengumpat, kebiasaan membuli orang lain, kemudian usil gitu ya. Nah, itu lebih sulit lagi. Makanya kalau di pondok itu, terutama bulan pertama itu pondok baru siaga 1 itu para ustadznya itu, karena anak-anak baru itu mentalnya belum kuat. Nah, terus nanti setiap ada gesekan itu terus nanti mengeluh, nanti kalau pas penjenguan ini besok ahad penjenguan, wah ini keluhan ke orang tua nanti wes mesti siap-siap ini. Oh kata anak saya begini tadi semacam. Nah itu ya, jadi kebiasaan itu harusnya dibentuk dari rumah, bukan diserahkan ke pondok. Oke, Bapak Ibu sing putra putri sing dilebeke pondok niku, boten wis nang omah ra apa-apa rusak kono nakal, kok tak dandake nang pondok. Boten niku nang pondok tambah rusak mengke wong ora ana wong tuane mana. Lah nang omah kan wong tua siji paling ngomong anak loro telu papat nggih. Teng pondok niku musyrif 1 menangani 20 anak, bahkan 30 anak. Satu ustadz mengawasi 30 anak. Maka lebih kurang terawasi sebenarnya. Cuma kalau di pondok kan memang kita tugasnya ngawasi anak gitu. Jadi melek terus nonton di bocah bagi jam 10 urung turu ya di turu ditunggoni ngantek turu. Kalau di rumah kan mungkin tidak mengawasi gitu ya, kurang mengawasi. Demikian dulu untuk pertemuan ini, sampai di sujud. Mungkin ada diskusi atau tanya jawab, saya persilakan berkaitan dengan materi atau ada pertanyaan yang lainnya. Ada yang WA ke saya tanya tentang warisan, tapi mohon maaf ya, saya nggak tahu, cuma bilang jamaah kajian tarjih, apakah yang kajian tarjih di PJM apa yang di sini ya, saya kurang paham itu tentang waris. Nah saya itu tidak menguasai waris gitu ya, sehingga pertanyaan itu saya tanyakan lagi ke teman saya, belum dikasih jawaban, sehingga ya belum saya jawab. Jadi memang ada beberapa pembahasan agama itu yang kita tidak bisa gitu ya, tidak paham, sehingga ya harus kita serahkan kepada yang paham. Berkali-kali saya ditanya masalah waris itu, saya juga belum dapat warisan gitu.
Tapi bukan karena itu, memang saya tidak hafal itu. Kalau mau ngitung waris itu harus buka ini, buka kepean, buka buku tuntunan perhitungan waris. Jadi saya nggak bisa wangan gitu. Sehingga saya serahkan ke yang bisa. Ada pertanyaan monggo? Kalau ada, monggo Pak Jamingon. Yang sunnah itu yang tidak pakai baju lengan panjang atau yang ketiaknya putih. Karena ada juga dulu jamaah yang tanya gitu, yang dipertanyakan adalah ketiaknya putihnya itu, jadi bukan tentang mangkat tangannya atau malah bajunya gitu. Yang pertama, apakah i'tidal itu harus tenang, tidak boleh ada goyang-goyang? Yang hukum asalnya adalah i'tidal itu sampai tumakninah. Tumakninah itu berarti sudah tidak bergerak lagi, Pak. Sebenarnya begitu. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah, nah tangan betul-betul turun gitu. Ketika masih dalam posisi proses turun, ya belum tumakninah. Tumakninah itu sampai betul-betul diam. Nah sebenarnya begitu. Makanya disebut dengan i'tidal. I'tidal itu adalah seimbang. Kalau masih gerak-gerak berarti belum dianggap seimbang. Mu'tadilan dari kata adil ya. Adil itu timbangan itu kalau sudah betul-betul seimbang, ya udah nggak ada goyang-goyangnya lagi, udah betul-betul seimbang. Nah seperti itu. Sebenarnya begitu Pak. Tapi ya biasanya orang kurang memperhatikan dalam masalah ini, itu tidak kemudian membatalkan sholat tidak. Ya. Tetapi yang paling benar adalah yang diharapkan dari perintah Rasulullah itu supaya betul-betul sampai tenang gitu ya. Nah kalau sudah tenang, baru kemudian kita bisa anggap itu betul-betul tumak itu. Lalu yang kedua, berkaitan dengan ketika Rasulullah kelihatan, persaksian dari beberapa sahabat yang menyebutkan bahwa melihat ketiaknya Rasulullah itu tidak kemudian menunjukkan semua sholat seperti itu. Ini mungkin saja hanya beberapa kali sholat itu beliau itu sampai kelihatan ketiaknya. Beberapa kali sholat itu sampai kelihatan ketiaknya. Dan kenapa kok sahabat yang menukil ini ya, di hadis Bukhari Muslim tadi itu ya, itu menegaskan kelihatan ketiaknya, itu dalam rangka untuk menegaskan bahwa tangannya itu betul-betul direnggangkan. Jadi semua sholat Nabi itu tangannya direnggangkan, sampai pada suatu sholat saya itu melihat ketiaknya langsung gitu ya. Nah suatu sholat itu kan bisa saja mungkin ketika sedang umroh, ketika sedang haji, otomatis ketiaknya kelihatan kan, kita hanya pakai ya izar sama rida. Nah rida itu kan ketika tanya begini. Atau juga mungkin memang Rasulullah tidak menggunakan pakaian lengan panjang, itu juga mungkin. Karena Rasulullah itu tidak memiliki pakaian yang beda daripada masyarakat pada umumnya. Dalam beberapa hadis kita bisa baca di Riyadhus Shalihin, kemudian ya banyak sama ilmu Muhammadiyah. Nabi itu kadang-kadang keluar rumah itu nggak pakai baju, nggak jaimah, nggak.
Jadi bukan kemudian karena ustadz terus nanti itu kudu baju koko gitu ya. Nggak seperti itu. Nabi itu pakaiannya seperti masyarakat pada umumnya. Ketika memang waktunya kerja bakti yo nunggu pakaian kerja gitu ya. Bukan kok terus karena ustadz orang kerja yo kerja bakti walaupun sambatan yo kopiah, sorban, sarung. Dan kita anak ustadz gitu, banyak orang guru kita di ustadz itu. Enggak seperti itu. Nabi sama dengan masyarakat umumnya pakaiannya itu. Bahkan pernah Rasulullah itu sengaja keliling kota Madinah tidak pakai sendal nyeker, tidak pakai sorban, jadi telanjang kepala begitu ya, tidak pakai baju bertelanjang dada, kantok-antok, apa mungkin sarung antok, keliling Madinah jalan-jalan. Bayangkan, misalkan derajat siapa gitu ya jalan-jalan, sarungan, kaos singlet gitu ya, singlet itu jalan-jalan kerudung akan begitu. Sebenarnya Nabi dulu biasa saja seperti itu, tidak ada apa ya kemudian masa Nabi begitu, nggak ada begitu. Ya biasa saja, pakaian Nabi sama dengan masyarakat pada umumnya sesuai dengan keadaan. Ketika kepanasan yo buka kelambi tempat-tempat kayak gitu. Nabi pernah juga ketika turun hujan, setelah lama ada hujan, turun hujan, beliau kemudian keluar dari masjid, lalu membuka baju, kemudian hujan-hujanan. Lalu ditanya sama para sahabat, kenapa Anda melakukan itu? Saya ingin menerima langsung rahmat Allah dengan kulitku. Supaya hujan ini kan rahmat Allah setelah lama hujan. Nah itu langsung kena kulit. Nah kita malah dimasuk angin ya Pak. Nah kalau menurut beberapa teori justru inilah yang menyehatkan gitu ya, membuat tubuh kita itu cukup kebal dan tahan banting. Jadi hujan-hujanan. Tapi ya kalau yang sudah lama gak pernah hujan-hujanan butuh latihan juga itu ya. Jangan nekat gitu ya, hujan jam 9 malam langsung kenutan ya besok masuk PKO. Jadi kelihatan ketiak itu tidak selalu semua sholat kelihatan. Mungkin beberapa kali ketika sholat gitu ya, mungkin ketika umroh, ketika haji, atau mungkin ketika Nabi memang tidak menggunakan baju dengan panjang, maka kelihatan ketiaknya. Karena dalam beberapa hadis itu disebutkan salah satu pakaian Nabi itu ada yang jadi model pakaiannya itu baju yang lengannya lebar sekali, bukan seperti ini, tapi lebar. Bahkan kalau diangkat lengannya seperti ini nutup gitu. Itu ada pakaian Nabi yang seperti itu. Itu model apa ya saya nggak tahu gitu ya. Pokoknya Nabi itu pakaiannya sangat sesuai ya di zaman itu, model budaya yang ada di saat itu ya seperti itu. Sehingga kita tidak harus seperti pakaiannya Nabi gitu kan. Terus sorban sing dubet-dubet, terus harus pakai terompah seperti terompahnya Nabi, atau pakai baju seperti bajunya Nabi harus selalu warna putih. Nah kalau kita di Banjarnegara pakainya putih semua, nah sing digunakan alas ya putih, sing digunakan pasar ya putih. Kalau Nabi itu di Madinah duduk-duduk saja di masjid atau depan masjid atau bahkan di pasar duduk-duduk. Terus bangun dari duduk-duduk itu ya, di tanah duduk, berdiri. Di kebun kayak apa sih? Kita nak ngarap, lawang pasir kali kerikil loh. Anak terperiki, pemenang musim mudan, kelemprak ke latar, terus kebun kayak, mau tambah roto nih lemai, ngoret-ngoret dengan tinti. Jadi, kondisi kita beda dengan tanah Arab sehingga ya ini menyesuaikan, pakaian menyesuaikan. Celana menyesuaikan, kemudian baju menyesuaikan, sarung menyesuaikan, seperti itu. Jadi pakaian Nabi modelnya macam-macam. Ada yang model Mesir, ada yang model Syam, ada yang model Yaman. Itu panjenengan bisa baca di Rosah Tahliliyah li Sahsiyatir Rasul, judul bahasa Indonesia Sahsiyatur Rasul, judul bahasa Indonesianya. Itu tentang bentuk dan kepribadian, karakter dan kepribadian Rasulullah SAW. Disebutkan pakaian Nabi itu seperti apa biasanya, atau di Syama'il Muhammadiyah juga ada. Nah gitu. Cukup? Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi
artinya mulutnya tidak komat kamit gitu. Yang pertama, yang kedua, arti yang sebenarnya tumaninah itu artinya apa secara gampang dimengerti. Sekian, terus membaca bacaan sholat tetapi tidak ada lafaz gitu ya. Membaca bacaan sholat tapi tidak ada lafaz. Yang namanya lafaz itu kan ya, jadi ada makhraj yang keluar, ya talaffuz gitu ya. Nah kalau dibatin kan berarti tidak ada lafadznya, tidak ada lisannya. Saya memilih pendapat yang menegaskan bahwa sholat yang seperti itu tidak cukup, bahkan tidak sah. Ya, jadi sholat Allahu Akbar. Nanti Assalamualaikum. Takbir salam. Saya memilih pendapat sholat seperti itu tidak sah, karena dia tidak memenuhi unsur membaca. Membaca itu ya ada lafadznya, ada makhraj, ada lisan, ada suaranya. Cukup walaupun hanya didengar oleh dirinya sendiri. Minimal ya ono kecap-kecapnya itu, gitu ya. Ada bisik-bisiknya, ada kecap-kecapnya seperti itu. Kalau tidak ada, maka itu tidak bisa dikatakan membaca. Bahkan dalam beberapa hadis ada penegasan bahwa apa yang belum dilisankan dan belum dikerjakan itu tidak ada hukumnya. Apa-apa yang belum dilisankan, belum terucap dan belum dilakukan itu belum dihukumi. Jadi tidak dihukumi sebagai suatu amal. Maka kalau dia batin Al-Fatihah berarti dia belum membaca Al-Fatihah. Belum. Maka tidak cukup, Pak. Yang benar adalah tetap harus dikomat kamitkan, harus ada komat kamit. Ini harus diperhatikan ya. Jadi tidak cukup hanya dibatin saja. Kemudian berkaitan dengan itu mungkin nanti bulan depan saya coba berikan keterangan lebih tegas, Pak. Keterangan dari para ulama termasuk di tarjih juga bahwa harus ada lafadznya. Yang namanya baca itu yang baik Al-Fatihah, surah, ruku, sujud, tasyahud itu semuanya itu tetap itu. Tapi jangan sampai keras mengganggu yang lainnya. Kalau sampai mengganggu yang lainnya itu dilarang juga sama Rasulullah, karena Rasulullah juga pernah terganggu karena bacaan makmum yang keras sampai terdengar imam, sampai imamnya malah kacau gitu bacaannya gara-gara terganggu dengan bacaan makmum. Jadi cukup sependengar dirinya sendiri dengan catatan pendengarannya normal. Pendengarannya normal. Kalau pendengarannya nggak normal, jangan dipaksakan harus dengar sendiri. Bengok-bengok kode baik gitu. Jadi dengan cara pendengaran normal. Lalu yang kedua, tumak ninah. Tumak ninah itu arti paling sederhananya tenang. Tumak ninah itu makna paling sederhananya adalah tenang. Dah, tenang. Jadi ya tenang. Sujud sampai dengan tenang. Ketika sujud itu tenang, nggak gerak-gerak lagi. Tenang itu nggak ada pergerakan lagi, sudah posisi sudah posisi sempurna. Tidak ada pergerakan menuju, tidak juga ada pergerakan meninggalkan gitu ya. Jadi kalau bukan menuju sujud atau meninggalkan sujud bukan, ya, pokoknya dah plek, dah itu tumaninah. Di saat sudah posisi selesai gerakan itulah kita baru mulai membaca subhanakallahumma rabbana. Kita juga begitu. Sami Allahu liman hamidah. Udah berdiri, tangannya udah gak kemelawe, sudah turun semua gitu ya. Baru kemudian Rabbana walakal hamd. Nah seperti itu. Terus begitu. Kalau ini kita praktekkan, ya walaupun sholat itu tidak perlu dilama-lamakan, tapi kayaknya akan cukup lama. Tidak. Sekarang itu yang kita rasakan, saya termasuk yang meyakini para imam yang sholatnya cepat gitu, besok hari kiamat akan ditagih sama makmum-makmumnya itu. Terutama makmum yang merasa tidak diberikan haknya untuk tumakninah.
Dan banyak imam yang tidak memberikan hak tumakninah untuk makmum. Sholatnya semuanya, wah, sujud tidak tenang, tasyahud tidak tenang. Ya besok, apalagi rakaat ketiga yang saya rasakan itu, rakaat itu cepat banget tuh. Rakaat ketiga itu bisa cepat sekali. Berdiri, saya baru berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Cepat banget. Padahal rakaat pertama kedua itu ketika baca tartil sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lah kok rakaat ketiga langsung bet gitu aja. Hilang kabeh itu, kok panjang pendek toko-toko wis toko. Nah, bisa gitu orang bisa cepat sekali. Nah, ini yang begitu-begitu saya curiga malah imamnya batin Pak itu. Karena kalau pakai ini lafaz enggak bisa cepat itu. Apalagi kalau memperhatikan panjang pendeknya kan ada hak hurufnya Pak. Ada hak hurufnya, 2 ketukan, 4 ketukan, 6 ketukan gitu kan. Bahkan kalau dengan bacaan hadir yang bacaan cepat pun tetap ada panjang pendeknya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Walaupun hadir cepat, tapi kan panjang pendeknya ada nada tekanannya gitu kan. Tapi kalau nggak ada tekanannya, ya batin itu tadi. Nanti waladhdallin amin. Nih, jadi itu maknina itu arti sederhananya tenang, berarti sudah tidak ada gerak, tidak ada gerakan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di duduk di antara 2 sujud dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki ibadah kita dan menerima semuanya serta mengampuni segala kesalahan serta kekurangan kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika